إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan, bahkan kita masih merasakan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, menyusahkan rakyat adalah tindakan kezaliman. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah SWT, di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja kamu berada. Nah, perintah takwa ini kaum muslimin tidaklah hanya tertuju kepada satu orang saja, kepada rakyat saja atau kelompok tertentu saja, tapi seluruh manusia di muka bumi ini diperintahkan Allah untuk bertakwa kepadanya. Baik dia dalam mengurusi urusan pribadinya, urusan masyarakat, bahkan urusan negara, mesti menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Karena itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah semua manusia itu menyadari kalau dia ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah? Ketika dia menyadari, dia mesti mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dari Allah SWT, apatah lagi dia sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu satu anugerah dari Allah SWT yang besar. Kenapa? Karena dengan kebijakannya yang benar, dia akan melahirkan dan mendapatkan pahala yang begitu besar. Karena berapa banyak rakyat yang dia pimpin, jutaan, ketika jutaan ini melakukan ketakwaan kepada Allah, maka jutaan ini akan, ketakwaan jutaan manusia ini akan dia dapatkan seluruhnya ketika dia memang benar-benar membuat kebijakan yang benar. Tetapi kalau seandainya kebijakannya itu menyusahkan, menzalimi, bahkan menyulitkan masyarakatnya, maka jutaan ini nanti akan menuntut dia di akhirat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah SWT, maka ketika seorang menjadi seorang pemimpin, dia mesti tahu ada hak-hak orang yang dia pimpin itu harus dia penuhi.
Karena hak kita sebagai rakyat ada 6 yang mesti dipenuhi oleh pemerintah. Yang pertama sandang, kedua pangan, yang ketiga papan, yang keempat pendidikan, yang kelima kesehatan, yang keenam keamanan. Semua ini mesti dipenuhi. Pertanyaannya kaum muslimin, apakah salah satunya sudah kita dapatkan dengan sempurna atau malah 6-6-nya tidak sama sekali? Ketika 6-6-nya tidak sama sekali kaum muslimin, berarti pemimpin telah melakukan tindakan kezaliman. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, kenapa pemimpin itu berlaku zalim dan tidak memperhatikan masyarakatnya? Maka kita harus ingat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 123 sampai 126. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan mengalami kehidupan yang sempit dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian orang buta ini mengatakan, ya Tuhanku, kenapa kami buta padahal dulu kami di dunia bisa melihat? Maka Allah berfirman, dulu kalian memang bisa melihat, tapi begitu datang ayat kami yang mestinya kalian amalkan di muka bumi, tapi kalian lupakan, maka hari ini kalian pun dilupakan. Maka dalam ayat ini kaum muslimin terjawab sudah, kenapa membuat seorang pemimpin tidak peduli pada rakyatnya? Karena dia membuat aturan tidak sesuai dengan perintah Allah. Kalau sesuai dengan perintah Allah, semua ayat itu sepaket dengan penciptaan manusia. Manusia ketika diciptakan Allah itu lengkap dengan aturannya. Ketika aturan itu diikuti, maka manusia ini akan baik. Ketika aturan itu dipakai, maka hidup manusia akan teratur. Dan itu pernah terbukti kaum muslimin. Sekarang saja yang tidak terlihat oleh kita, tapi itu pernah terbukti. Mulai dari masa Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah, sampailah kepada para sahabat khulafaur rasyidin. 13 abad lamanya umat Islam itu jaya, sejahtera. Tidak ada berebut sembako di masa pemerintahan Islam. Tidak pernah kekurangan minyak. Tidak pernah ada kenaikan BBM di masa pemerintahan Islam. Kenapa? Karena itu bukanlah jadi bahan pikiran dari pemerintah karena sudah sejahtera. Tapi yang dipikirkan, apalagi yang mesti saya lakukan agar rakyat saya itu bisa bahagia. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setiap individu mesti mengetahui apa tugasnya di muka bumi ini kaum muslimin. Sehingga ketika ada kejanggalan-kejanggalan, dia akan membuat tindakan, tapi tindakannya tetap sesuai dengan aturan Allah. Memberikan peringatan, memberikan nasihat. Tugas kita kepada sebagai rakyat ini, kepada pemerintah kita hanya memberikan peringatan, nasihat. Tidak dalam bentuk kekerasan, tidak dalam bentuk yang zalim. Tidak boleh kita balas kezaliman orang dengan kezaliman. Karena memang tidak satu level. Kita adalah rakyat, pemerintah adalah pemimpin kita. Maka ketika mereka keliru, tugas kita adalah mengingatkan, mendakwahkan, dan itu pasti ada kebaikannya untuk kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka dia akan dapat pahala, dan juga dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Maka oleh karena itu kaum muslimin, untuk merubah ini semua, tentu kita sebagai seorang muslim pinginnya perubahan itu instan. Tetapi dalam skenario Allah SWT selalu perubahan itu dilakukan secara bertahap. Bagaimana tahapannya? Tahapannya setiap individu itu mesti memahami Islam dengan benar. Ketika dia memahami Islam dengan benar, pasti dia tidak merasa enak ketika hidup tidak diatur dengan Islam. Pasti dia tidak merasa nyaman ketika di sekelilingnya belum Islami.
Mungkin di rumahnya sudah diajari bagaimana tata cara menutup orang, bagaimana bertutur kata dengan baik, bagaimana melaksanakan ekonomi agar tidak terjerumus kepada riba. Lalu dia keluar rumah, ada saudaranya tidak menutup orang, berkata tidak ahsan atau tidak baik, maka ini terpancing oleh dia untuk mengingatkannya. Kenapa? Karena dia sebagai seorang muslim pasti tidak nyaman dengan kondisi-kondisi itu. Tidak nyamannya bukan berarti kaum muslimin kita mengucilkan saudara kita, kita mengecilkan mereka, tetapi adalah buktikan kasih sayang kita kepada saudara kita dengan senantiasa mengingatkan. Maka ketika satu rumah sudah sadar, berpengaruh ke rumah berikutnya, akhirnya 40 rumah di depannya sadar, 40 rumah di belakangnya sadar, 40 rumah di samping kirinya sadar, 40 rumah di samping kanannya sadar. Kemudian rumah-rumah tadi juga melakukan hal yang sama. Maka insya Allah kaum muslimin kata Allah, cara berpikir umat sudah berubah. Maka ketika ada hal-hal yang akan menghantarkan kepada ketidakbaikan atau ketidakpantasan atau ketidaksesuaian dengan aturan Allah, maka dia akan segera mengingatkan. Itu akan segera selesai kaum muslimin Allah. Pasti selesai. Karena dari dulu di masa Rasulullah kita lihat kan hidup jahiliyah. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Satu persatu umat Islam, umat penduduk Mekah itu disadarkan. Akhirnya mereka dapat Islam. Terus bertambah. Akhirnya karena sering melakukan atau menyampaikan kebenaran, dapatlah dua suku besar disadarkan. Maka disitulah Rasul bisa melaksanakan Al-Quran dan Sunnah sebagai aturan kehidupan, karena dua suku besar itu menyerahkan kepemimpinan kepada Rasul. Maka ketika kepemimpinan itu diserahkan kepada Rasul, karena Rasul punya pemahaman Islam, punya pemahaman dari Allah, tidak mungkin dia terapkan aturan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat di Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin, mari sama-sama kita pahami ajaran agama kita. Setelah kita paham, kita sampaikan kepada saudara kita. Dengan banyaknya sampai kebenaran itu, dan semua merasa memiliki kebenaran itu, maka insya Allah kita tidak akan mungkin melakukan kecuali yang benar. Kita tidak akan mungkin setujui kecuali yang benar. Kita tidak akan dukung kecuali dengan benar. Maka kalau sudah kebenaran itu yang menjadi konsep utama umat manusia, maka kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi saat ini insya Allah akan segera selesai, karena semuanya diatur dengan benar, dan kebenaran itu hanya dari Allah dan Rasulnya. Ketika kebenaran dari Allah dan Rasulnya bisa kita nampak, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah tidak akan ada berita kenaikan BBM, tidak akan ada berita sulitnya lapangan pekerjaan, tidak akan ada berita penzaliman di sana sini. Kenapa? Karena semuanya diatur dengan penuh kasih sayang, karena aturan yang dipakai dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin, kita semua yang hadir adalah orang-orang yang memang dipilih Allah untuk menyampaikan kebenaran itu, dan kita juga berharap kepada Allah agar kita yang hadir ini adalah orang-orang yang mendukung kebenaran, karena kita pasti cinta kebenaran dan berharap hidup dengan benar dan mati juga nanti dalam kebenaran, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun.